akan lebih mudah berhentikan PNS lewat aturan baru ini. Jakarta, Kompas TV. Pemerintah telah menerbitkan aturan baru bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Perubahan peraturan tersebut menyoroti aturan soal pemberhentian pegawai negeri sipil atau PNS di instansi pusat dan pemerintah daerah atau Pemda, juga cuti sakit dan cuti tahunan. Dengan aturan ini, pemerintah akan lebih mudah untuk memberhentikan PNS yang terbukti nakal. Aturan baru ini diketahui juga memberi insentif bagi PNS. Dalam aturan itu, ada 3 hal pokok yang bisa membuat PNS diberhentikan, baik dipecat atau diminta mengundurkan diri. Pertama, pemberhentian PNS dengan tidak hormat. Menurut pasal 250, PNS diberhentikan tidak hormat apabila A. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. C. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. D. Terakhir, dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Kedua, menurut pasal 254, PNS wajib mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai calon presiden, wakil presiden, ketua, wakil ketua, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR, ketua, wakil ketua, atau anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, gubernur atau wakil gubernur, dan bupati atau wali kota, wakil bupati atau wakil wali kota. Sementara itu, bagi PNS yang mengundurkan diri seperti pada kasus di atas, akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Akan tetapi, bagi PNS yang melanggar kewajiban di atas, akan diberhentikan secara tidak hormat. Ya, pada pasal 280 PNS diatur terkait PNS yang menjadi tersangka akan diberhentikan sementara sejak dilakukan penahanan. Pemberhentian itu bukan pada akhir bulan sejak ditahan, tetapi sejak yang bersangkutan ditahan langsung dihentikan sementara. Selain pemberhentian, PP Nomor 17 Tahun 2020 juga mengatur masalah cuti bagi PNS. Ada cuti sakit dan cuti tahunan dalam perubahan aturan ini. Ada perubahan PP 11 2017 ke PP 17 2020. Kalau masalah cuti, hal yang baru, guru dan dosen mendapat cuti tahunan yang sebelumnya tidak mendapatkan. Kata Paryono dikutip dari kompas.com pada Rabu tanggal 29 Juli 2020. Hal tersebut diatur dalam pasal 315, yakni bagi PNS yang menduduki jabatan guru dan dosen berhak mendapatkan cuti tahunan. Dia menyebut cuti tahunan yang didapat selama 12 hari. Cara mendapatkannya dengan mengajukan ke pejabat pembina kepegawaian di instansinya, atau bisa juga ke pejabat yang mendapat delegasi wewenang
untuk memberikan cuti tahunan katanya. Selain itu, ada sedikit pembaruan juga mengenai cuti sakit PNS. Pariono mengatakan, sebenarnya aturan soal cuti sakit sudah ada pada aturan sebelumnya. Hanya di peraturan baru, PNS yang sakit 1 hari boleh mengajukan cuti sakit. Di PP lama, diatur tidak lebih dari 1 hari. Hal tersebut disebutkan pada pasal 320, yakni PNS yang bersangkutan selain mengajukan permintaan secara tertulis juga melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki izin praktik. Dalam surat keterangan dokter tersebut harus memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan. Saat disinggung terkait cuti sakit yang didapatkan, menurutnya hak atas cuti sakit bisa dilihat di pasal 320, yakni waktu paling lama 1 tahun. Jika sudah mencapai batas waktunya dan PNS yang bersangkutan masih sakit, maka perlu diperiksa oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan itu PNS belum sembuh dari penyakitnya, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit, ujar Pariono. Kendati demikian, PNS yang bersangkutan juga mendapat uang tunggu sesuai ketentuan perundang-undangan. Demikian tadi info terbaru tentang pemberhentian dan cuti PNS. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.